wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum di sini kita akan mempelajari adab menuntut ilmu. Jadi sebelum kita masuk ke materi adab menuntut ilmu, kita doa bareng-bareng ya. Yang pertama kita baca Al-Fatihah dulu. Habis itu kita baca doa menuntut ilmu itu yang Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bareng-bareng ya. Pertama dari kita Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kita lanjut ke doa menuntut ilmu. Ayo bareng-bareng ya. Saya dulu ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi doa ini kita tuh meminta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan juga amalan yang baik. Udah pada ini kan istirahat ya berapa kan? Jadi kita fokus lagi ya sebelum kita materi kita kayak dikit aja, cuma inti poinnya yang penting dapat ya, yang penting masuk dalam pikiran kita masing-masingnya. Nah, juga di sini kita akan belajar ada penuntut ilmu. Nah, kan kalian kan tolabul ilmi kan, penuntut ilmu, yang mana kalian jauh-jauh dari rumah, jauh dari orang tua, di sini juga menuntut ilmu. Nah, jadi tujuan pembelajaran kali ini itu tuh ada peserta didik dapat menganalisis Quran Al-Mujadilah ayat 11 tentang menuntut ilmu. Yang kedua adalah peserta didik bisa menjelaskan pentingnya adab yang baik dalam menuntut ilmu. Terus peserta didik bisa menyebutkan adab utama yang nanti akan disampaikan dalam menuntut ilmu itu bagaimana, contohnya seperti memahami guru, menyimak pelajaran ketika guru sedang menjelaskan, dan juga konsisten yang belajar. Nah, yang keempat adalah peserta didik dapat menunjukkan perilaku yang baik adabnya dalam menuntut ilmu dan juga menyampaikan kepada sesama ataupun orang lainnya. Jadi ilmu yang kalian dapat ini supaya bermanfaat dan barokah ya. Terus yang terakhir itu peserta didik dapat menunjukkan perilaku sopan kepada guru, kepada warga sekolah yang bisa jadi OB dan lain-lain. Terus juga ikhlas dalam menuntut ilmu dan selalu istiqomah dan semangat belajar di sekolah maupun di rumah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kan kalian kelas 11 kan, udah mau lulus berarti. Saya mau nanya, kalian lulus dari sini pada mau kemana? Misalnya mau kuliah di ini, terus jurusan ini, dan kenapa kalian mengambil jurusan itu? Masing-masing ya. Bener ya, masing-masing ya. Oh, sambil langsung aja, sambil langsung ya. Sambil langsung ya. Yang pertama Anissa, Azka, kenapa lulus dari sini mau kemana? Kenapa ambil jurusan itu? Jadi lulus dari sini tuh mau kuliah. Ya, kuliah di mana? Impiannya di mana? Misal PTN atau swasta? Mau di PTN. PTN apa tuh? PTN aja. Oh, PTN. Yang penting PTN. Iya. Jurusan Ilmu komunikasi. Oh, berarti suka dalam komunikasi berarti. Iya tuh. Nah, yang kedua Azizal Fajri. Aku. Nana. Yang mana Om? Oh, ya. Boleh. Hadir. Mau setelah ini lulus mau mana? Ya, kuliah di mana? Ah? Oh, B. Jauh udah berapa deh? Ambil apa? Yang ketiga mau jalan Kori. Mau mana? Apa? PTI. Ambil juga. PTI. Berarti nanti lulusannya ya.
deh pokoknya ya. Ya kan? Mbak Elisa juga tiga Hashim. Yang mana? Setelah ini mau buat PTN atau swasta. Tapi jurusan udah tahu kan? Apa? Sastra. Bahasa Arab apa? Jepang. Oh, bahasa Cina. Oke, selanjutnya yang Nisa Safira. Oh, Safia. Maaf. Yang mana? Mau kemana? Dari sini dulu saya. Tapi ada. Berarti belum tahu nih, maksudnya belum tahu mau kuliah atau mau kerja? Oh, mau kuliah. Jurusannya? Oh, kehutanan. Oh, berarti berarti sekali lingkungan berarti ya? Sekali lingkungan. Yang ini yang 1 itu ada Raisa dan Pak Bujin. Yang mana? Mau kemana dulu? Saya tahu saya. Oh, jurusan sosial. Sosum berarti ya? Tapi yang selama ini ada tahunan niat. Lulus tahun dari sini mau kemana? Oh, KI di oh PN keren. Selanjutnya ada Sabira Najla Felicia. Oh, berarti suka gambar berarti? Bagus banget. Masya Allah ya. Terus ada Siti Umairah. Mana? Selanjutnya Sofia Ramadhani. Yang mana orang? Mau kemana? Lulusan dari sini Bang? Jurusan? Perawatan. Yang terakhir ada Wildan Ramdan. Mana? PTN. Jurusan? Semoga apa yang kalian inginkan semoga terwujud ya. Nah, jadi ada pepatah mengatakan gini, tak nama kata saya, jadi udah kenal saya loh. Jadi perkenalkan nama saya Abdul Sabian, jadi saya dipanggil Abid, bisa dipanggil Okta juga. Nah, asal saya dari Cibinong. Saya sekarang kuliah di mana? Di UIKA di semester 6 sekarang. Dulu sempat saya kuliah di AK Bogor, tau gak AK Bogor? Akademi Kimia Politeknik. Jadi kalau saya jurusan mirip-mirip sama kehutanan, jadi saya jurusan lingkungan. Jadi jujur kalau kehutanan atau lingkungan itu pekerjaan itu yang paling banyak dicari, karena semuanya itu ya tentang lingkungan, tentang limbah dan lain-lain itu selalu ada. Jadi prospek kerja ke depan itu besar dibanding yang saya tahu ya, dibanding jurusan yang lain ya. Soalnya teman-teman saya ketika udah lulus yang dari kampus saya yang lama itu hampir 80% itu udah terima kerja semua. Karena ya itu, karena jurusan yang paling dicari kehutanan, limbah, teknik lingkungan, teknik industri juga salah satunya. Apalagi lingkungan yang paling ini ya, itu lumayan paling baik dicari sama perusahaan. Karena ya itu apalagi limbah pasti semuanya itu selalu ada, mau rumah sakit, mau sekolahan kayak gini pasti ada namanya limbah, ada limbah rumah tangga, limbah kantor, maupun kayak migas coran pun pasti dia kan punya limbah penyimpangan kan. Nah, pokoknya semua limbah selalu ada lah pokoknya. Jadi
apapun jurusannya, niat karena dengan kalian tuh menuntut ilmu yang dengan ikhlas, jangan kayak mengharapkan kerjanya. Kalian terkadang tuh kita kita tuh mau kuliah karena untuk pekerjaannya. Jadi kadang-kadang tuh kayak berasa hampa aja, kayak udah lulus tapi saya belum kerja ya, kadang-kadang gitu. Nah mungkin itu ada yang niatan salah. Makanya dari sini kita belajar menuntut ilmu kan. Pada dasarnya kan menuntut ilmu kan hilal mahdi minat awal lima minat mahdi lalahdi kan. Jadi dari kalian lahir sampai kalian mati kan. Nah, dari itu makanya kita di sini akan menuntut ilmu. Nah kenapa sih kita harus menuntut ilmu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kenapa kita harus menuntut ilmu? Hah? Apa? Ngomong ya, ngomong. Ya, itu salah satunya. Ada lagi kan? Tahu? Ya, mengatasi kebodohan kan? Apa lagi ya? Ada lagi ya? Kita di sini belajar santai aja, diskusi aja santai. Ada lagi kak? Nah, dia di sini disebutkan dalam hadis kan, bahwasannya kalau ini pada suasana ala muslim, wal muslim kadang-kadang. Nah, jadi menuntut ilmu itu wajib kan? Ada muslim, seorang muslim dan muslimah itu wajib menuntut ilmu. Karena ya itu disuruh sama Islam, bahwasannya kita tuh menuntut ilmu itu wajib dari kita lahir sampai kita di yang sebelum setelah kita mati. Nah, keutamaan menuntut ilmu kalian kalau ilmu kan, itu mempunyai keutamaan yang pertama, masalah tariqan yang akan disubihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, maka kalian akan memudahkan jalannya untuk surga. Jadi kalian menuntut ilmu kalau ilmu di sana, kalian itu mempunyai golden ticket, dikasih golden ticket sama Allah. Nih kalian kalau ilmu ini saya kasih golden ticket, saya golden ticket untuk menuju surga. Makanya kita akan belajar dengan adab-adabnya gimana caranya supaya ilmu tersebut menjadi berkah dan juga berlangsung bagi orang lain. Nah, di sini juga keutamaan yang lain, mangkaunya jadi orang ilmi bahwa bisa sabilillah hatta yarji'ah. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, barang siapa yang dia keluar rumah untuk menuntut ilmu, berarti kayak kalian jauh-jauh dari rumah, keluar rumah, jauh dari orang tua untuk menuntut ilmu, maka dia berada pada jalan Allah. Sampai dia pulang, berarti maksudnya dia itu berada di jihad fisabilillah di jalan Allah sampai dia pulang. Jadi kalian ketika misal amin kan, misal kalian lagi menuntut ilmu, kalian juga dipanggil sama Allah berkata, kalian maksud jihad fisabilillah karena kalian sedang menuntut ilmu kalau ini. Nah, tadi kita bahas tujuan yang pertama itu yang Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya fa'ilal ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Jadi Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu, terus juga dengan kalian berilmu itu derajat kalian itu beda sama orang-orang yang biasa yang nggak menuntut ilmu ya. Makanya derajatnya lebih tinggi dari orang menuntut ilmu. Makanya kedudukan menuntut ilmu lebih tinggi dari orang biasanya. Nah, selanjutnya simak video ini nanti kita lihat kenapa video ini. Pokoknya kalian bukan diskusi ya, maksudnya kenapa tanggapan kalian dengan video ini ya. Nah, gimana tanggapan kalian dengan video ini? Kecewa, pantas, tidak pantas, kecewa. Benar. Apa lagi? Nah, jadi dari ini contoh nyata ya, contoh nyata. Semakin kita maju, semakin kita dunia itu semakin modern, banyak kadang-kadang tuh
Jadi kalau kita tuh kayak pintar aja, tapi kita tidak tahu namanya kita mempunyai adab. Jadi banyak orang yang pintar di luar sana, tetapi dia tidak mempunyai adab kan. Sampai mungkin saja dia teman-teman sekolahnya mungkin bisa saja dia pintar sekolah semua itu, tapi apa gunanya kalau dia tidak menghormati guru? Jadi ilmunya akan sia-sia saja kan. Nah selanjutnya, nah ini berkaitan sama video tadi. Kenapa sih adab itu penting dalam menuntut ilmu? Di sini dijelaskan bahwasanya karena ada merupakan sikap moral yang membimbing seseorang untuk berperilaku baik. Jadi adab itu tuh yang kita tunjukkan ke orang-orang sekitar kita kan, yang kita tunjukkan. Jadi sikap kita tunjukkan ke orang-orang itu adalah adab. Ya karena itu menentukan adab kita itu baik atau tidaknya, benar gak? Nah yang kedua, ilmu tanpa adab akan berbahaya jika seseorang memiliki ilmu yang tinggi namun adabnya buruk. Nah, bisa kita pakai analogi yang tadi ya, analogi misalnya siswa tadi rata-rata pintar. Nah, akhirnya dia bisa menjabat di pemerintahan. Yang akhirnya yang mana orang-orang pintar tersebut akhirnya korupsi. Nah, akhirnya korupsi ini kita pakai analogi seperti itu supaya lebih paham. Akhirnya korupsi. Yang mana banyak orang pintar disebutkan, banyak orang pintar. Perbuatannya dapat menyebabkan kerusakan yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu atau tidak belajar. Jadi sebagai contoh tadi yang mungkin dia pintar secara akademis, walaupun di pemerintah kadang-kadang secara akademis dia biasa aja kan, tetapi dia punya kecerdasan lain, yaitu dia bisa punya relasi yang kuat sampai ke pemerintahan, ya. Dia juga punya komunikasi yang baik, dia bisa jadi menjabat di pemerintahan. Tetapi buat apa dia orang pintar dia menjabat sebagai pejabat yang kualitasnya mungkin bisa dikatakan cerdas lah, tetapi dia korupsi. Yang mana yang rugi itu bukan cuma satu pihak doang kan, yang rugi itu satu Indonesia. Dia bisa korupsi miliaran, triliunan, ya. Beda hal sama pencuri biasa. Mungkin pencuri biasa misal dia pencuri ya, tapi dia pencuri barang dia. Yang rugi kan dia kan cuma satu orang doang kan, yang mana pasti rata-rata pencuri itu hanya untuk membiayai hidupnya karena dia di bawah garis kemiskinan kan. Nah, lebih bahaya tadi, makanya disebutkan ilmu tanpa adab akan lebih bahaya. Jadi walaupun kalian mempunyai ilmu yang tinggi tapi tidak mempunyai adab, jauh lebih bahaya dibanding orang yang tidak berilmu. Nah selanjutnya, pada dasarnya ilmu itu bukan sekedar hafalan, bukan angka, bukan kalian yang catatan, bukan catatan yang kalian tulis, tapi itu merupakan titipan Allah yang Allah titipkan ke kalian, yang orang-orang beruntung di bawah ini yang Allah titipkan, dan kalian punya adab untuk menjaganya kan, punya adab menuntut ilmunya bagaimana, punya ada menjaga ilmu bagaimana. Karena pada dasarnya kalian bergampang untuk mendapatkan ilmu, tetapi yang paling susah itu menjaganya, benar nggak? Nah, ketika kita memuliakan guru dan juga belajar dengan ikhlas, Allah akan membukakan pintu pemahaman bagi kita. Jadi Allah akan membuka pintu pemahaman bagi kita, dan juga Allah akan membukakan pintu surga nantinya sebagai orang berilmu. Terus juga supaya gimana caranya ilmu menjadi berkah. Ilmu tidak hanya berhenti di pikiran kita aja. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan ilmu, jangan sampai kalian dipendam ilmunya, tetapi harus kalian sampaikan. Sebelum kalian sampaikan ke orang lain, amalkan dulu ke diri kalian sendiri, terus baru sampaikan supaya ilmu itu menjadi berkah ke diri sendiri untuk bermanfaat bagi orang lain. Nah, selanjutnya itu apa sih itu ada? Kalau kita ngomongin adab, pasti selalu sangkut pautan sama akhlak, benar gak? Nah, adab itu adalah perilaku seseorang yang dihasilkan dari proses pendidikannya, dari proses pendidikan, dari proses belajar, itu namanya adab. Misalnya contoh sikap disiplin, jujur, tertib saat mengantri, itu kan kalian bisa dapetin ketika kalian belajar kan. Dari awalnya kalian tidak tahu, jadi tahu kan, kita harus belajar jujur. Cuma kalau akhlak itu perilaku seseorang yang dihasilkan dari proses ibadahnya. Jadi analoginya seperti ini. Kalian tahu abdul minan nas wa abdul minallah kan? Hubungan yang baik sama manusia dan juga hubungan yang baik sama Tuhannya. Jadi di Islam itu disebutin bahwasanya kita harus mempunyai dua hubungan, yaitu hubungan yang baik sama Tuhan kita, sama Allah, dan juga hubungan yang baik sama manusia. Kalau kita ngomongin adab, itu kan tentang dia bisa masuk analoginya tentang abdul minan nas. Jadi
dia mempunyai hubungan baik sama manusia, dia selalu membantu orang sekitar, nggak pernah ngebully dan lain-lain. Tapi ibadahnya, akhlaknya itu dia buruk. Misalnya dia nggak pernah sholat, selalu nggak pernah puasa Ramadan, itu kan akhlaknya kan ditunjukkan kan, benar kan? Akhlaknya ditunjukkan. Jadi dan sebaliknya ada itu lebih gampang dipelajari. Jadi seandainya kalau kita mempunyai akhlak doang, yaitu hablum minallah, jadi hubungan yang baik dengan Tuhan, yang baik. Misal kita udah aja nih belajar masuknya aja, coba langsung datang ke masjid, karena itu suatu keutamaan ketika aja langsung datang ke masjid. Nah, dia mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan ya. Tetapi ketika dia sesama manusia, dia saling membuli, saling mencemooh, saling gibah, itu kan nggak baik juga kan. Makanya analogi seperti itu. Jadi walaupun adab kita bisa dipelajari, tetapi kita harus mempunyai akhlak yang baik, benar nggak? Nah, perbedaan itu bisa seseorang tampak beradab di luar, namun terlihat disiplin dan jujur karena dididik ya tadi. Namanya semua orang masih belajar ya. Tujuan belajar apa? Dari awalnya kalian tidak tahu jadi tahu kan. Setelah kalian tahu, mengevaluasi diri kalian kan. Gimana caranya supaya ilmu apa yang kalian udah dapat ini tidak diulangi lagi kesalahan. Namun belum tentu memiliki akhlak yang baik. Jadi masih bisa melakukan perbuatan buruk lainnya seperti selingkuh, mabuk-mabukan, berzina dan juga melukai orang lain. Berarti kita harus mempunyai adab yang baik juga menurut ilmu, dan juga kita mempunyai akhlak yang baik juga. Jadi dua ini nggak bisa dipisah, harus kita dapetin dua-duanya, jangan dipilih. Nah, adab yang pertama yaitu niat yang ikhlas. Jadi kalian masuk jam berapa? Pagi kan? Ini. Nah, kalian pagi-pagi nih, pagi-pagi udah masih ngantuk kan? Terus ada yang nggak sarapan mungkin jadi lapar dan lain-lain karena masih karaoke mungkin kan. Nah, jadi akhirnya datang cuma kayak ya udah bengong, ngobrol, tidur ya kan. Makanya itu niat yang salah ya. Jadi makanya namanya kita belajar, kita walaupun kita salah kita perbaiki. Nah, jadi yang pertama itu niat yang ikhlas. Belajar harus karena Allah. Jadi belajar itu kita belajar di sini nih ikhlas karena harus mengharapkan ridho Allah, dan juga untuk bukan untuk pamer atau sekedar disuruh bentuk pujian orang lain. Jadi ya kita belajar tuh emang karena niat karena Allah aja, jangan bentuk pengen dipuji sama orang lain. Jangan, karena kalau pengen dipuji orang lain mah kita jadinya harus validasi kan, benar nggak? Fondasi utamanya itu adalah menuntut ilmu dengan niat yang lurus supaya ilmu kalian menjadi berkah dan juga bermanfaat. Yang kedua itu sengaja segala perbuatan itu dinilai dari niatnya. Kan disebutin di hadis juga dinamakan a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu setiap amal itu tergantung pada niatnya. Jadi Allah itu tuh maha adil kan, ada sifatnya Allah itu maha adil. Jadi ketika kalian niat belajar untuk memperbaiki diri, untuk karena mengharapkan ridho Allah, itu kan Allah akan catat di amalan baik kalian. Gak mungkin kalian belajar dengan mengharapkan ridho Allah, kalian dicatat ke amal buruk kalian. Gak mungkin, karena Allah itu mempunyai sifat yang maha adil. Nah, itu contoh belajar untuk memperbaiki diri, terus mendekatkan diri kepada Allah dan memberi manfaat bagi orang lain serta masyarakat sekitar. Nah, di sini Rasulullah juga bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yunfa'u bihi wa yadhkurullah la ya'lamuhu illa bi yusiba bihi ardun min dunya lam yajid aqal jannah." Jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya dilakukan hanya untuk mencari wajah Allah, maksudnya itu mencari wajah Allah itu mengharap ridho Allah, namun dia tidak mempelajarinya, dia tidak belajar sama sekali, atau dia belajar tapi hanya untuk mendapatkan bagian dari diri saja, yaitu mungkin bentuk haus pujian, dia belajar kayak pengen dipuji orang lain, sukses, jadi dia pengen apa yang dia kerjakan untuk pengen dikenal orang lain, itu maka dia tidak akan mencium bau surga.
ada lanjutan itu kata yang kiamat sampai hari kiamat, ada yang mengatakan begitu beberapa ulama gitu. Nah, bayangkan aja kalian jauh-jauh nih, kalian berapa sih berapa tahun belajar dari SD sampai SMA tuh? Kita berapa 12 tahun ya? Nah, sekitar 12 tahun kan, tapi ilmu kalian yang kalian dapatkan sia-sia, tapi yang ada kalian mendapatkan tidak mungkin bau surga gimana rasanya. Kalian udah belajar nih, udah ngeluarin sedih kan. Kayak pertama itu kita harus mempunyai niat yang jelas, kita perbauilah niat kita. Nah, yang kedua itu menghormati guru. Menghormati guru ini sama video tadi ya. Guru adalah sumber ilmu dan juga pencerah kehidupan. Jadi guru itu sebagai, kalau sekarang itu mengatakan guru itu sebagai fasilitator. Jadi sebagai fasilitas untuk menentukan kayak kalian itu udah dapat ilmu yang kalian pelajari, mungkin dari AI, dari lain-lain. Guru itu hanya sebagai fasilitas. Kalau sekarang di beberapa peraturan kementerian itu guru itu disebutkan sebagai fasilitator. Jadi sebagai fasilitas untuk menentukan ilmu kalian itu tidak menyimpang. Nah, dan juga sini disebutkan bahwasanya guru adalah memberikan sumber ilmu, dan juga menghormati guru merupakan alat utama dalam menuntut ilmu yang akan merupakan pintu keberkahan dan juga salah satu cara terbaik untuk mendekatkan daripada Allah. Disebutkan juga sini bahwasanya guru itu bisa membukakan kita pintu keberkahan, ilmu yang dia dapatkan, yang dia dapatkan terus diajarkan kita itu menjadi pintu keberkahan buat kita dan juga buat guru tersebut. Dan juga itu salah satu bentuk cara mendekatkan diri kita kepada Allah yang tadi, biar kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga yang kedua, orang pintar itu banyak, jika tidak mempunyai adab terhadap guru, ilmu setinggi apapun tidak ada gunanya. Seorang yang pintar tanpa adab bisa jadi tetap berperilaku seperti koruptor yang tadi dijelaskan bahwasanya. Jadi ilmu setinggi apapun kalian, sepaham apapun, cerdas apapun, tapi kalian tidak mempunyai adab, sama aja kayak ya udah ilmu kalian sia-sia aja. Dan juga adab adalah kunci keberkahan. Maka bersikap sopan kepada guru, mendengarkan dengan baik ketika guru menjelaskan, tidak bercanda saat pembelajaran atau sedang guru menjelaskan, dan juga selalu menjaga ucapan atau perilaku di hadapan guru. Itu adalah ada salah satu adalah ada gimana kita terhadap guru kita, terhadap gimana cara ilmu kita yang kita serap itu menjadi berkah, yang mana mendapatkan keberkahan dan manfaat bagi orang lain. Sini ada perkataan mengatakan guru yang bijak adalah tidak akan dihormat atau dia itu tidak butuh perilakuan istimewa dari kalian, tetapi murid yang baik akan senantiasa tahu cara menghormati gurunya. Nah, poin utamanya bagaimana perilaku kita sebagai murid ini terhadap guru kalian, terhadap guru kita itu mencerminkan kualitas ilmu yang dia miliki. Nah, jadi kalau misalnya ada yang punya kurang ajar kayak tadi, berarti udah dijelaskan bahwa kualitas ilmu itu bagaimana. Nah, jadi di sini juga saya mau nambahin, saya nggak tahu kalau di sini ya, kalau kalian di kuliah pasti kalian nggak pernah nemuin namanya dosen rese lah, dosen rese. Nah, salah satu poin utama yang ketika ketemu model-model begitu, ya kalian pertama kalian bilang ke pihak yang misalnya Pak Prodi, kalau sini mungkin kepala sekolah, kalian bilang dosen ini atau guru ini tuh kayaknya kurang deh ini selalu begini kalian bilang. Karena kalau kalian melawan, oke, kalian bakal lihat kan dia duluan yang maksudnya dia rese, tapi kalian tidak bisa terlepas dari namanya norma atau aturan. Ada di aturan di luar bahwasannya kita tetap harus menghormati orang yang lebih tua, benar nggak? Nah, makanya kalian bisa tidak menghormati guru mungkin karena dia rese atau dia mungkin rese lah guru tersebut, tapi kalian tidak terlepas dari aturan yang dijelaskan bahwasannya kita harus menghormati orang yang lebih tua, benar kan? Itu jauh lebih parah kalau misalnya orang luar tahu ya, karena anak pondok tidak mempunyai ada terhadap itu banget, itu jauh lebih parah ya kalau sampai terkenal sama orang luar. Nah, selanjutnya itu mencatat ilmunya. Jadi yang tadi dijelaskan begini ya, kalian pagi-pagi ngantuk, kalian udah capek-capek belajar selama 3 tahun, kalian tidak mencatat ilmunya, maka kan mencatat ilmu itu sebagai ide untuk kalian tuh bahwasannya
pemahaman kalian, akal pikiran kalian itu akan bisa melemah. Jadi daya ingat kalian itu nggak selalu ingat, karena bisa aja melemah. Nah, makanya ini mencatat ilmu membantu mengingat dan memudahkan belajar ulang, murojaah. Jadi kita memurojaah ulang pelajaran yang tersebut. Terus juga ilmu dicatat akan lebih mudah dipahami dan juga diingat kembali saat dibutuhkan. Ketika kalian udah di luar, kalian udah ketemu masyarakat, kalian tuh punya ilmunya. Jadi misal kalian ada mungkin keluarga kalian dan lain-lain yang menyimpang mungkin di suatu permasalahan, kalian bisa menasihatinya. Nah, jadi sebagai penuntut ilmu, kalau ilmi harus mencatat pelajaran, intinya poin-poin pentingnya, terus juga faedah dan juga manfaat dari pembelajaran hari itu, dan juga dari setiap pembelajaran yang dijelaskan oleh guru kalian catat. Dan juga menuntut ilmu jangan hanya kayak ngomong, datang kayak sekolah terus sudah mendapatkan absen doang, gitu. Juga membawa buku dan juga alat tulis. Kayak kalian ibarat mau perang tapi kalian tidak membawa perang, sama aja kalian bunuh diri kan, sama halnya begitu. Kita tolong ini agar kita bisa mencatat hal-hal yang penting dan apa yang disampaikan. Dan juga setelah itu, setelah kalian catat dan lain-lain semuanya, apa yang kalian tidak tahu tanya sama guru tersebut, ustaz tersebut kalian tanya supaya ilmu tersebut jauh lebih bermanfaat. Jadi terus yang ketiga, menuntut ilmu tidak cukup hanya mengandalkan hafalan, karena daya ingat bisa berkurang yang pertama, dan juga ilmu mudah terlupakan karena ilmu ketika kita mendapatkan ilmu tadi, kita yang paling susah itu mempertahankannya kan. Jadi bisa terlupakan dengan mencatat pelajaran yang tadi, kita tuh bisa mewajah kembali pelajarannya supaya yang itu dijaga, benar gak? Dan juga dipahami dan juga bermanfaat. Rasulullah SAW juga bersabda sini, Qaidul ilma bil kitabah. Jadi ikatlah ilmu dengan tulisan. Sama halnya kalian mengikat hewan buruan. Kan hewan buruan kalian dapat dari guru, kalian harus ikat kan? Kalau enggak, lepaskan hewan buruan. Sama dia mengibatkan seperti itu. Jadi ilmu tersebut kalian catat supaya kalian bisa meroja dan juga ilmu tersebut tidak lupa. Nah, selanjutnya itu fokus, tekun dan istiqomah. Jadi belajar kalian belajar sini menurut ilmu itu tuh harus diperhatikan. Jadi gimana caranya pun tidak bosan. Sama halnya guru pun begitu. Guru gimana caranya dia punya metode gimana supaya murid yang nggak bosan kayak itu doang. Misalnya guru mengajar cuma metode ceramah doang kan, beberapa gimana caranya guru tuh harus ada praktek ya kan, supaya muridnya cuma nggak bosan lah bahasanya. Terus juga hindari gangguan seperti handphone. Kan kalau di sini kan nggak bisa handphone kan, tetapi biasanya kalau anak pondok tuh kalau udah malu tuh lebih baik ngobrol, juga dan lain-lain. Jadi hindari hal-hal seperti itu supaya saat belajar ilmu yang diserap itu bisa maksimal dan juga bermanfaat bagi orang lain. Dan juga yang kedua itu konsisten tekun. Jadi untuk murojaah belajar di sini dicontohkan bahwasannya lebih baik kalian murojaah belajar itu 20 menit setiap hari apa yang sudah kalian pelajari sekarang itu, dibanding kalian ketika baru mau ujian kalian sistem SKS lah bahasa kalian semua materi kalian hafalin itu. Beberapa penelitian tuh yang mengatakan bahwasannya metode itu tuh jarang digunakan. Beberapa orang cerdas menggunakan itu, dia belajar 2 jam misalnya. Kalau misalnya di konten-konten di IG atau di TikTok biasanya tuh ada orang yang dia naruh es batu, dia bikin sampai es batu cair, dan itu tuh ada yang sampai 5 jam, ada yang sampai 10 jam dia belajar. Baru setelah itu di atas yang di akuarium itu biasanya dia minum, setelah dia belajar es batunya mencair, udah full cair dia jadi air, baru dia minum. Nah pasal itu rata-rata baik dipakai orang-orang luar, teori-teori luar, karena itu jauh lebih bermanfaat, jauh lebih mengingat ilmu yang udah didapatin. Nah jadi lanjutnya itu istiqomah adalah kunci sukses. Jangka panjang Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling utama disukai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, jadi maksudnya itu kalian sudah mendapatkan ilmu, kalian itu harus mengamalkan amal tersebut ke diri kalian, dulu. Habis itu pelajari ke orang lain. Jadi walaupun kalian mempelajari dari hal kecil, misalnya kalian udah
contoh ini contoh kita mau kalian udah bisa tidak mau kasar, tapi teman kalian masih banyak kalian seperti kalian saja yang mau kasar dan lain-lain. Jadi hal-hal kecil dulu atau biasanya kalau misalnya kita pulang sering hal-hal terjadi di keluarga kita, misalnya ada pertanyaan-pertanyaan di keluarga tersebut, misal kalian nasihatin adik-adik kalian, atau kakak-kakak kalian, orang-orang kalian, supaya bahwasanya ini tuh keliru, yang benar tuh begini yang saya diajarkan di pondok, supaya nah walaupun kecil tapi amalan secara terus menerus itu Allah lebih suka dibanding kalian sodakoh tapi cuma sekali. Itu Allah lebih suka secara terus menerus tapi walaupun amalan tersebut kecil. Selanjutnya itu mengamalkan ilmunya. Jadi mengamalkan ilmu tersebut. Jadi ilmu yang kalian udah pelajari, didapat oleh guru-guru atau ustaz-ustaz, itu tuh kalian amalkan dulu bagi kalian sendiri sebelum kalian mengajarkan orang lain. Nah, tujuan utama menuntut ilmu adalah supaya ibadah dan kehidupan kita menjadi lebih baik ke depannya, supaya lebih baik dan juga lebih benar. Jadi niat baik saja, tadi kalau kita cuma niat baik saja itu belum cukup ternyata. Tetapi harus juga disertai ilmu yang benar. Misalnya ketika kalian sudah mendapatkan ilmu yang benar, oke, semakin kalian mendalami agama, kalian tuh akan merasakan lama akan merasakan takut kepada Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah, serta mau mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian mempelajari lebih dalam, kalian akan mengamalkan ilmu pertama tersebut, poin pertama tersebut. Jadi yang kedua selanjutnya itu ilmu tidak cukup hanya dipahami sebagai ilmu tidak harus hanya dipahami, tetapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu juga tidak dipraktikkan. Jadi ilmu itu dianggap kalau misalnya kalian tidak mempraktikkan itu sebagai pohon tapi tidak ada buahnya. Jadi kalian ilmu cuma kalian dapatkan, tapi kalian pendem gitu bahasanya. Tadi seperti pohon tidak ada buahnya. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu tanpa mengamalkan juga bisa kehilangan keberkahan dan manfaatnya juga. Ilmu yang kalian dapatin selama 3 tahun, mungkin ada yang selama 6 tahun mondok, itu tuh jadi nggak berkah dan juga nggak ada manfaatnya bagi orang lain. Kan kita tujuannya belajar untuk memberikan manfaat bagi orang lain, benar kan? Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda juga, jadi perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian dia melupakan dirinya, tetapi dia tidak melupakan ilmunya, adalah seperti lampu lilin. Dia menerangi manusia, namun membakar diri sendiri. Nah, kan tahu kan? Jadi Rasulullah menganggap bahwasanya ketika kita mempunyai ilmu, tapi tidak mengamalkan, tapi kita mengajar orang lain, kita seperti lilin. Jadi kita cuma membakar, tapi menerangi ke orang lain doang, tetapi kita membakar diri sendiri. Jadi ya udah, jadi kayak Allah tuh paling benci kayak gitu, orang yang benci. Allah paling suka ketika kalian, walaupun ilmu kalian yang kalian dapetin masih ibarat kayak tadi, ngomong kasar, masih hal kecil, tetapi kalian udah amalkan ke diri kalian sendiri, dan juga terus udah kalian bisa nih, udah istiqomah kalian amalkan ke diri sendiri, habis itu kalian ajarkan orang lain, itu Allah lebih suka model kayak gitu. Dan ini juga disebutkan bahwasannya di surat As-Saff ayat 2, kalau kalian mau ini juga, cuma di sini belum dicantumin bahwasannya buat apa kalian menyebarkan ilmu tapi kalian tidak mengamalkannya dulu. Jadi selanjutnya itu menyebarkan ilmu. Nah, setelah kalian sudah menyebarkan, mengamalkan ilmunya ke diri kalian sendiri, sebarkanlah ilmunya supaya ilmu kalian bermanfaat. Nah, setelah mendapatkan ilmu dan mengamalkan ke diri sendiri, maka sampaikan kepada orang lain. Tidak hanya tidak harus menjadi seorang penceramah besar. Kita harus bisa membagikan ilmu yang kita tahu, yang kita sudah dapat di sini itu kepada orang lain. Ternyata tadi bilang keluarga terdekat, seperti adik dan kakak, seperti keluarga kecil dulu aja. Kalau keluarga kalian dulu aja, kalian sampaikan bahwasanya itu masih bisa ada permasalahan, masih jauh, kalian sampaikan hal-hal kecil dulu aja. Kalau kalian nggak harus jadi kayak ustaz atau ustazah, kalian di luar harus. Jadi selanjutnya itu mengajarkan ilmu kepada teman atau keluarga adalah
adalah bentuk sedekah yang paling mulia. Jadi ilmu yang dibagikan tidak hanya berkurang, justru akan menjadi berkah dan bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Nah, jadi kalian mengajarkan ilmu itu tuh nggak ada berkurang sama sekali, tapi kadang-kadang kita mengajarkan ilmu orang lain, kita tuh mendapat wawasan yang pandangan orang lain yang ternyata pandangannya itu begini, kita mendapatkan ilmu itu malah kadang-kadang. Nah juga setelah kita mendapatkan ilmu yang tadi, kita tuh ilmu kita yang udah dapetin itu menjadi berkah dan juga bermanfaat bagi orang lain. Terus di sini juga disebutkan bahwasanya menjadi sumber keberkahan dari orang lain adalah tujuan mulia dari menuntut ilmu. Rasulullah di sini bersabda juga, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi siapapun manusia kalian harus bermanfaat bagi orang lain. Di sini Rasulullah udah bersabda bahwasanya sudah menyampaikan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya, maupun dia bukan Islam maupun dia Islam, kalian harus saling bermanfaat sesama manusia. Nah, yang terakhir di sini ada tawakal dan berdoa. Jadi biasanya ketika kita masuk di akhir pembelajaran, biasanya untuk berdoa sebelum menutup majelis, kita tutup dengan biasanya aparatur majelis kan. Nah, kenapa? Sebab majelis ilmu yang dihadiri oleh kalian bisa jadi dikelilingi oleh para malaikat yang akan ikut mengaminkan doa-doanya. Kebaikan kita, ketergantungan kita kepadanya dalam setiap langkah menuntut ilmu. Jadi siapa tahu malaikat itu hadir dalam di kelas ini ketika kita mau untuk majelis ini. Nah, siapa tahu diaminkan. Makanya beberapa ulama itu menuntut majelis itu dengan kata doa aparatur majelis. Nah, setelah itu berusaha maksimal dalam belajar. Serahkanlah semua hasil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal bukan berarti pasrah, tetapi usaha harus ada usahanya, tapi ini menyerahkan hasil setelah ikhtiar terbaik sempurna. Jadi kalian sudah berusaha. Ada perkataan yang mengatakan begini. Jadi kalian pelajarilah ilmu-ilmu yang kalian besok mau ujian. Jadi ya udah, kalian untuk menghadapi ujian besok kalian nggak tahu soalnya kan, tapi kalian mempelajari ilmu-ilmu tersebut udah ikhtiar, tapi kalian berusaha. Kalau kalian udah berusaha sama aja, kalian nggak belajar besok ujian nilai jelek ya sama aja, kalian nggak tahu, berarti hanya pasrah doang. Selanjutnya itu berdoa agar usaha belajar kalian atau ilmu yang kalian miliki sekarang ini supaya diberkahi dan juga dimudahkan Allah. Bahwasanya nanti Allah memudahkan membuka atau memudahkan ilmu pengetahuan ketika dia belajar mengharapkan ridho Allah, dan juga doa adalah senjata bagi orang beriman dan juga menunjukkan ketergantungan kita kepadanya dalam setiap apapun ini. Makanya dari situ tawakal dan doa menjadi kunci dalam meraih keberhasilan. Nah, ada pepatah yang mengatakan gini, Tuhan ini dia orangnya Kristen dan mati. Kita lihat, bukan kita lihat orang yang menyampaikan, tapi apa yang dia sampaikan. Dia mengatakan begini, Tuhan itu hanya sejauh doa. Jadi orang yang masuk kayak dia itu bukan Islam, tapi sebegitunya dia bertuhan dia sama Tuhan aja gitu. Tuhan itu hanya sejauh doa. Jadi itu kalau kita nggak doa, yaitu kalau kita nggak doa, Tuhan itu kayak merasa jauh. Tapi kalau kita doa, yaitu Tuhan kita tuh merasa dekat sama Tuhan kita, sama Allah. Makanya dari situ kan Tuhan itu hanya sejauh doa. Maka dia bilang itu, yang dia bilang, maka sempatilah 5 menit 10 menit kalian berdoa. Ya walaupun kalian masih bermaksiat, maksudnya masih kadang-kadang melakukan kesalahan, tetap berdoa supaya ilmu kalian menjadi berkah, supaya ilmu kalian bermanfaat, supaya lebih cepat pahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga ilmu kalian itu akan terpaham sesuai dengan waktu yang akan disampaikan tadi oleh guru. Misalnya luangkan waktu untuk berdoa dan juga berserah diri kepadanya, karena keberhasilan bukan hanya hasil kerja keras, tapi juga ada pertolongan dari Allah. Jadi dia mengatakan bahwasanya dia bisa
muslim aja, dia sampai mengatakan gitu. Kadang-kadang kita yang udah Islam, maksudnya kita udah tahu bahwa kadang-kadang agama yang benar adalah Islam, kadang-kadang kita nggak pikir kayak gitu. Jadi kita ambil ilmunya, tapi jangan kita lihat orangnya, dan kita juga pikirkan. Selanjutnya itu refleksi. Jadi bahwasannya bagaimana nih niat kalian udah dari awal kita masuk pembelajaran dari pagi, mana udah mengamalkan ilmu apa ada tadi apa belum? Nah, jadi sudah kan kita menghormati dulu, kita niat sepenuh hati untuk karena Allah Subhanahu Wa Taala kita belajar, dan juga renungan kembali dengan belajar kita, karena pada dasarnya dengan belajar kita tuh mengatasi kebodohan, dan juga dengan belajar itu kita itu yang awalnya kita tahu jadi tahu, dan setelah kita tahu kita mengevaluasi diri kita supaya kita tidak terjerumus di kesalahan berikutnya. Nah, jadi selanjutnya itu kita kayak tadi yang studi kasus yang kayak teman saya tadi yang Anjing udah bilang. Nah, kita paling dari 4 ini kalian bisa pilih satu. Nah, ada 4 kan? Ada 4 kelompok. Yang pertama ada menghormati guru, yang kedua adalah sombong ilmuannya. Jika dia udah punya ilmu dia sombong. Yang ketiga mengamalkan ilmu. Yang keempat itu yang sempat tentang ini, tentang dia tuh ketika dia mengaji atau dia membaca Al-Quran itu dengan suaranya, jadi dia masuknya tuh kayak pengen sombong juga sebenarnya, tapi dia mau didengar. Jadi bisa pilih dari studi kasus ini satu. Jadi setiap kelompok kayak tadi maju ya. Itu saling berkaitan sama video tadi. Yang kedua sombong terhadap ilmu. Yang ketiga mengamalkan ilmu, tentang mengamalkan ilmu. Yang keempat itu dia tentang ini, namanya dia tuh mengaji atau membaca Al-Quran tuh ingin didengar orang lain, gitu, pengen bentuk pujian, kayak begitu. Paling berapa menit ya? 10 menit cukup nggak? Cukup ya? Ini kelompok ini mau yang mana? Juga. Kelompok ini? Oh, kelompok. Menit dari sekarang paling itu. Mau jadi. Kalian mulai. Ini udah si Ibet ya. Yang mana? Apa-apa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi, kasus yang ingin kita bahas itu tentang ada seorang murid yang dia tuh merasa dirinya cukup cerdas. Jadi ketika belajar dia tidak mau mencatat, tidak mau mendengarkan gurunya, dan dia tuh belajar hanya ketika ingin ujian saja. Nah, setelah selesai ujian, dia itu jadi malas murojaah, dan juga pas ujian itu dia menyalahkan gurunya bahwa dia itu merasa gurunya itu tidak menjelaskan dengan baik kepada muridnya. Yang akan kita analisis pertama itu adalah apa tanggapan terkait siswa yang merasa dirinya paling pintar sehingga malas belajar dan juga menyalahkan. Jadi menurut tanggapan kita, siswa itu menunjukkan sikap yang sombong dan juga dia tidak memiliki sikap introspeksi diri. Padahal guru dan proses belajar itu tetap penting untuk menambah pengetahuan dan juga memperbaiki kemampuan diri. Yang kedua, mengapa sikap sombong dapat membuat seseorang sulit menerima ilmu dan nasihat sehingga dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain saat belajar. Jadi, sikap sombong itu membuat seseorang sulit menerima ilmu, kritik, dan nasihat karena dia itu merasa dirinya itu memang sudah paling benar. Akibatnya dia jadi sulit berkembang dan dia jadi sering meremehkan orang lain dan dapat mengganggu suasana belajar bersama. Sekian dari kamu kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ingin menjelaskan tentang studi kasus ini. Jadi ada seorang siswa yang dia di depan kelas bisa menjelaskan bahwa ada tentang ilmu, tapi dalam kehidupan sehari-harinya itu belum cerita, saya masih masalah masih aturan dan gurunya. Jadi tanggapan dari kita itu kayak bahwa siswa tersebut tuh sebenarnya udah memahami materi adab dan akhlak secara teori, tapi belum mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tuh juga menunjukkan adanya perbedaan antara pengetahuan dan perilaku seseorang yang tidak cukup hanya pandai menjelaskan materi, tapi juga harus mampu mengamalkan nilai-nilai yang dipelajari. Nah, selain itu juga kayak kasus ini tuh menjadi mengingat tujuan bahwa tujuan itu pendidikan bukan hanya membuat siswa cerdas secara akademik, tapi juga membentuk akhlak dan kepribadian yang baik. Jadi yang kedua ini pertanyaannya, menurut kalian apakah ilmu yang tidak diamalkan dapat memberikan manfaat dan kebenaran? Kalau menurut kita di sini enggak sepenuhnya, karena sebenarnya kalau misalnya ilmu itu lebih baik diamalkan kepada orang lain. Karena kalau misalkan kita mengamalkan ilmu itu akan membawakan manfaat dan kebenaran juga. Nah, dari situ sebaliknya dari semua itu, jika ilmu hanya diucapkan tanpa diterapkan, maka berkurangnya manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi Baik. Tadi udah disampaikan kok kan dari sini atas ya. Yang lebih paham kan analoginya kan. Makanya dapat disimpulkan bahwasanya ada penuntut ilmu itu adalah kunci keberkahan dan juga keberkahan itu.
ilmu tersebut dan juga pengalaman tersebut saya lihat sendiri supaya ilmu tersebut menjadi bermanfaat dan bermanfaat. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyain? Kalau ada mungkin kita tutup doa Bapak Ibu ya. Gimana? Jadi kayak masih kita mungkin beredar misalnya pencabulan kan gitu. Salah satu kunci utamanya kalau saya itu pertama ketika mulai kita melihat kayak ada kejanggalan dari usaha tersebut kita laporkan ke pihak yang maksudnya pihak yang berwenang di sekolah kita atau sekolah. Misalnya pertama mungkin ke guru wali kelas kalian, misal kalian udah nggak ada tanggapan atau tanggapan lanjut, kalian sampaikan ke sekolah. Habis itu kalau ada tanggapan lagi, ya mau nggak mau, kalian mungkin sampaikan ke orang tua. Tapi pada dasarnya kalau kita mau, kita dapat apa-apa juga, benar nggak? Kalau kita mau, kita dapat apa-apa juga. Yang ada, kalau kita melawan dan berita itu tersebar di luar, yang buruk pasti kalian, karena kalian tidak bisa menjelaskan ke orang tua, tapi guru tersebut bisa memberikan apa karena dia kehidupannya di luar, kalian di pondok, apalagi kan, dia bisa memberikan apa, dia bisa menjelaskan apa ya bahasanya. Jadi lain tim gitulah bahasanya. Jadi dia bisa memberikan. Saya punya guru yang seperti itu, dulu sempat dia seperti itu dia akhirnya betul guru tersebut kita udah menegur secara baik-baik awal kita sebelum kita bilang ke kepala sekolah tersebut pokoknya pimpinannya ini bermasalah ini selalu begini ya tapi tidak ada tindakan lebih lanjut kan tidak ada tindakan karena kita udah selesai tersebut akhirnya kita ngomong tindakan kayak gini buat kita nggak nyaman lah sampai akhirnya kita lingkungan orang tua pada dasarnya orang tua bisa melakukan ibadah polisian bagaimana yang jauh bilang kalau kita cuma melawan doang kita yang bakal kembalikan fakta yang tadi kita dianggap kita melawan orang yang lebih kuat yang pertama yang jelek bukan bagian luar yang jelek bisa masuk sekolah karena banyak kasus seperti itu kita udah melawan karena yang jelek bukan kita doang bukan kita doang tapi nama sekolah itu dulu yang mana yang contoh yang tadi seandainya juga tadi untuk yang viral mungkin hanya ada di orang ini tapi kita udah viral beritanya sampai mungkin kalian kalau misalnya kalian bisa ada sekolah jadi orang mana akan dilakukan pokoknya jangan sampai masuk ke sini ya kita bakal blacklist dan pakai itu ketika kalian sampai kayak gitu kalian dapat sakit masih bukan kalian jadi pada dasarnya kalian itu harus terbuka kalian tuh harus terbuka yang guru yang bisa meleceh yang melakukan atau tidak gimana?